dalam Full HD, Anda sangat memungkinkan untuk melakukan transaksi secara scalping dalam jangka waktu yang panjang. Time frame daily ini berfungsi sebagai market identify, sedangkan time frame 1 jam untuk melakukan eksekusi. Fitur utama dari indikator ini itu adalah kemampuannya dalam memprediksi arah harga atau price reversal pada 1 atau 2 bar sebelum pergerakan harga itu benar-benar berbalik arah. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang bergabung pada kesempatan sore hari ini dan juga kepada para subscriber ya, channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk sesi last edition ya 2021, secara khusus saya akan mengupas bagaimana sebuah metode transaksi yang saya kombinasikan menjadi sebuah template yang dinamakan dengan Full HD ya. Jadi Full HD ini adalah sebuah rahasia dengan memanfaatkan double screen trading system ya. Banyak sekali subscriber yang mengirimkan melalui email ya kepada kami untuk bisa memanfaatkan market secara maksimal. Ya, kita sama-sama tahu bahwa dalam trading itu ada yang masuk dalam klasifikasi seorang scalper ya, ada juga yang masuk dalam kategori seorang daily trade, swing trader dan segala macam. Tetapi dengan Full HD ini kita bisa menyatukan ya berbagai karakter itu menjadi satu dan terfokus dengan trading system ini. Full HD ini adalah sebuah perpaduan trading system dengan memanfaatkan dua buah layar ya atau double screen antara time frame H1 dan time frame daily dalam satu template. Makanya kenapa disebut dengan HD, ini merupakan kependekan dari time frame ya, 1 jam dan time frame daily. Lalu kemudian Full HD trading system ini sangat memungkinkan bagi seorang trader untuk melakukan transaksi secara scalping dalam jangka panjang. Bagi Anda yang sudah pernah bertransaksi, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa yang namanya bertransaksi scalping itu biasanya melakukan entry posisi dengan jumlah transaksi yang sangat banyak dalam waktu singkat. Tetapi dalam Full HD, Anda sangat memungkinkan untuk melakukan transaksi secara scalping, artinya melakukan entry posisi dengan sangat banyak dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan jarak antara posisi yang satu dan berikutnya itu nanti ada aturan mainnya ya. Jadi tidak sembarangan kita melakukan entry posisi. Lalu kemudian karena ini merupakan gabungan layar ya atau double screen, maka time frame daily itu nanti akan berfungsi untuk mengidentifikasi arah harga.
Sedangkan time frame 1 jam itu nanti akan berfungsi untuk melakukan execution ya atau entry posisi dengan memanfaatkan kombinasi antara moving average dengan Williams percentage range ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam penggunaan Full HD Indicator, kita hanya akan menggunakan 2 buah indikator ya. Yang pertama adalah moving average, yang kedua adalah Williams percentage range ya. Nah, untuk moving average, seperti yang sudah sering kali saya kupas di video-video saya sebelumnya, bahwa kaidah yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan moving average yang pertama adalah tingkat kemiringan. Jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan tingkat kemiringan daripada garis moving average apabila sudah mencapai kurang lebih di level 45 derajat, maka itu confirm sebuah tren. Lalu perhatikan juga oleh Bapak dan Ibu letak atau posisi daripada candlestick. Apabila berada di atas garis moving average itu berarti menandakan bullish, begitupun sebaliknya apabila berada di bawah garis moving average berarti itu menandakan bearish ya. Nah, khusus di kesempatan sore hari ini kalau membahas tentang Williams percentage range, ini adalah sebuah indikator yang jarang digunakan oleh seorang trader. Ya, ini indikator yang sangat luar biasa yang masuk dalam kelompok oscillator. Kita lihat. Williams percentage range ya, atau banyak juga orang menyingkatnya dengan simbol persentase, lalu dengan huruf R besar ya, ini adalah sebuah indikator yang diperkenalkan oleh seorang trader yang bernama Larry Williams pada tahun 1973. Jadi konsep dari indikator percentage range ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antara close price dan range level. Jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa blueprint dari indikator ini adalah untuk menunjukkan perbandingan antara harga penutupan dengan range level. Kita sama-sama tahu bahwa range level itu adalah harga tertinggi dikurangi dengan harga terendah ya, yang semuanya itu terakumulasi dalam satu periode waktu tertentu. Lalu kemudian fitur utama dari indikator ini, mengapa hal ini membuat sangat populer ya di kalangan para trader, itu adalah kemampuannya dalam memprediksi arah harga atau price reversal pada 1 atau 2 bar sebelum pergerakan harga itu benar-benar berbalik arah. Ini luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu, jika kita mengetahui atau kita menggunakan indikator sesuai dengan blueprintnya. Jadi tentunya tidak asal memasang indikator pada layar grafik, tetapi dengan kita memahami fungsi keunggulannya berdasarkan blueprint, tentu ini akan mampu memaksimalkan potensi penghasilan yang akan kita dapatkan. Ini adalah sebuah chart setup ya dari Full HD trading system. Bapak dan Ibu bisa lihat di layar sebelah kiri ya. Di sini adalah merupakan tampilan dari time frame daily ya. Di sini menggunakan 2 buah moving average. Bapak Ibu bisa perhatikan, ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna hijau ya. Bapak dan Ibu, kita lihat di area sini. Ini jelas sekali, ini merupakan tren yang sedang menurun ya. Secara kaidah daripada moving average, ini jelas Bapak dan Ibu, kita bisa memperkirakan bahwa tingkat kemiringan daripada moving average ini mencapai 45 derajat.
pada saat kondisi tren sedang menunjukkan bearish, maka dalam penggunaan Full HD, Bapak dan Ibu jangan melihat untuk melakukan buy position atau memanfaatkan koreksi. Bapak dan Ibu terfokus untuk melakukan sell only. Ya. Begitupun sebaliknya, ketika Bapak dan Ibu mendapati suatu posisi di mana terjadi yang namanya crossing up seperti ini ya, ini adalah sebuah tren yang sedang naik, yang sedang bullish, maka Bapak dan Ibu hanya melakukan buy only. Ya, kita tidak perlu memanfaatkan untuk melakukan sell posisi atau memanfaatkan koreksi-koreksi kecil, tetapi justru Bapak dan Ibu bisa melihat dengan menggunakan Williams percentage range ini ya pada time frame 1 jam. Jadi betul-betul Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya dengan dua layar. Time frame daily ini berfungsi sebagai market identify, sedangkan untuk time frame 1 jam di sini Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya untuk melakukan eksekusi ya. Oke, pada kesempatan di sore hari ini saya ingin menginformasikan rule ya, bagaimana cara penggunaan daripada Full HD trading system ini. Untuk market identifikasi, Bapak dan Ibu hanya boleh digunakan pada time frame daily saja ya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu apakah terjadi crossing up ataupun terjadi crossing down antara garis moving average yang berwarna hijau dengan berwarna merah. Lalu kemudian perhatikan letak candlestick ya, berada di atas moving average berarti ini untuk melakukan buy. Lalu kemudian apabila di bawah moving average ini untuk melakukan sell ya. Lalu kemudian identifikasi arah harga ini belum dikatakan terkonfirmasi apabila letak candlestick itu berada di antara garis moving average. Jadi tadi seperti yang tadi Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya, apabila garis yang berwarna hijau ya dan yang berwarna merah itu baik sedang bearish ataupun bullish, apabila letak candlesticknya berada di tengah-tengah, maka belum dikatakan sebuah konfirmasi. Jadi betul-betul dia harus mengikuti kaidahnya, Pak. Jadi selain kemiringannya yang 45 derajat, Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa candlestick itu berada di atas moving average atau berada di bawah moving average. Lalu kemudian kita lihat untuk eksekusi. Pada saat melakukan entry, lakukan pada time frame 1 jam ya. Jadi setelah terjadinya crossing up pada time frame daily, Bapak dan Ibu hanya tinggal menunggu garis percentage range tadi ya, yang William tadi, itu pada time frame 1 jam menyentuh atau rebound di area overbought untuk melakukan buy posisi. Begitupun sebaliknya, apabila pada time frame daily terjadi crossing down, maka Bapak dan Ibu tunggu hingga garis indikator percentage range tadi di time frame 1 jam itu menyentuh atau terjadinya rebound di area oversold untuk melakukan sell posisi. Nah, ketika Bapak Ibu bertanya bagaimana dengan target, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa dengan menggunakan Full HD, ini bisa menggabungkan beberapa karakter ya, beberapa tipe daripada seorang trader. Maka Anda memiliki kesempatan untuk melakukan entry posisi dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi ini akan terjadi dalam waktu yang jangka panjang. Maka target minimal untuk take profit itu adalah 10 sampai dengan 25 poin. Ini adalah target minimal ya. Lalu kemudian target untuk stop loss itu adalah minimal 35 poin. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui ketika Anda bertanya apakah ini 10 poin di mata uang atau bagaimana. Ini adalah 10 poin di emas Bapak dan Ibu.
Artinya kalau di mata uang itu 100 poin. Ya. Jadi ketika Anda melakukan transaksi, Anda bisa mendapatkan minimal keuntungan di 10 juta apabila Anda bisa melakukan transaksi dengan volume lot 1 ya. Kecuali kalau Anda misalnya melakukan transaksi dengan 0,1 lot, maka minimal angka 1 juta bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Itu adalah nilai minimal untuk target baik TP maupun SL-nya. Tentu yang jadi pertanyaan adalah how does it work ya? Bagaimana ini cara kerjanya? Baik, saya akan berikan contoh kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh untuk buy setup ya. Di layar sebelah kiri ini adalah merupakan time frame daily, yang sebelah kanan ini adalah merupakan time frame 1 jam. Bapak dan Ibu perhatikan di time frame daily bawah, di sini ada panah ya yang menunjukkan bahwa pada tanggal 1 November 2021 itu telah terjadi crossing up ya, di mana garis yang berwarna hijau, moving average, itu sudah memotong garis yang berwarna merah ya. Ini betul-betul terkonfirmasi pada time frame daily. Apabila ini terjadi, Bapak Ibu silahkan tempatkan yang namanya garis vertikal, sehingga ini akan memudahkan bagi kita untuk melakukan identifikasi. Perhatikan pada time frame 1 jam, pada tanggal yang sama, yaitu 1 November 2021, Bapak dan Ibu disinilah dalam time frame daily sudah sama-sama kita identifikasi terjadinya suatu crossing up. Apakah kita langsung entry? Tentu tidak. Ya, dengan menggunakan Full HD trading system, Bapak dan Ibu tentu menunggu terjadi yang namanya sentuhan ya daripada percentage range ini pada area overbought. Jadi ada dua pilihan Bapak dan Ibu untuk melakukan entry. Yang pertama, ketika garis mulai menyentuh kepada area overbought ini, maka Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan entry posisi. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak dan Ibu tunggu sampai dia terjadi yang namanya perpotongan menuju keluar ya. Ini juga bisa. Jadi ada dua cara untuk melakukan entry. Baru menyentuh itu sudah bisa entry, atau Bapak dan Ibu menunggu terjadinya overlap ya, pembalikan keluar lagi dari area 85%, maka di sana Bapak Ibu sudah bisa melakukan buy posisi. Nah, ini adalah contohnya, Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya. Oke, di sini kita bisa melakukan yang namanya buy posisi, lalu kemudian ternyata berikutnya menyentuh kembali kepada percentage range di area overbought, Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk melakukan buy yang kedua di sana. Jarak antara posisi beli yang satu ke posisi beli yang kedua itu range-nya antara 2 sampai dengan 6 jam Bapak dan Ibu. Apabila target Bapak dan Ibu pertama kali entry belum menyentuh 10 poin, ya 10 poin emas maksudnya, atau bisa maksimal sampai 25 poin, namun percentage rate kembali memberikan konfirmasi kepada Anda, maka range antara 2 sampai 6 jam itu Anda boleh melakukan entry kembali. Ya, kecuali kalau Anda misalnya kurang dari 2 jam, tiba-tiba mendapatkan konfirmasi, lebih baik kita untuk skip saja ya, tidak perlu diindahkan. Kita tunggu sampai betul-betul range-nya antara 2 sampai 6 jam. Jadi jarak antara posisi yang satu ke posisi yang kedua itu adalah antara 2 sampai 6 jam. Jadi Bapak dan Ibu yang menentukan selama memang terjadinya suatu konfirmasi ya, percentage rate-nya masuk di area overbought. Lalu kemudian di sini pun kembali masuk Bapak dan Ibu. Bisa diperhatikan, Anda bisa bayangkan kebanyakan orang melakukan averaging itu apabila sedang rugi. Ya, Anda melakukan buy, lalu kemudian harga ke bawah, seseorang buy lagi,
Semakin ke bawah buy lagi, tetapi berbeda dengan Full HD, Anda betul-betul bisa memaksimalkan potensi penghasilan Anda. Tentu yang jadi pertanyaan adalah dengan target 10 poin atau 25 poin. Berarti posisi yang pertama ini sudah untung duluan. Anggap saja sudah menyentuh posisi 25 poin ya untuk posisi buy yang pertama ini. Anggap saja ini sudah menyentuh kurang lebih di area 25 poin. Nah, bagi posisi yang kedua, atau posisi yang ketiga, atau posisi yang keempat, apabila posisinya lebih tinggi, belum menyentuh 20 poin, maka Bapak dan Ibu itu bisa langsung clear all posisi. Jadi target 25 poin itu adalah dengan mengacu kepada posisi pertama kali kita membuka. 2, 3, dan 4 itu adalah bertujuan untuk memaksimalkan target kita untuk jauh lebih besar lagi ya, sehingga pertumbuhan daripada akun yang kita kelola betul-betul terjadi pertumbuhan yang signifikan. Kita lihat contoh untuk yang sell setup ya. Sama kita juga melihat dari time frame daily. Time frame daily di sini juga mengalami suatu crossing down ya. Bapak dan Ibu bisa lihat ini adalah crossing down pada time frame daily. Maka sejak terjadinya perpotongan, Bapak dan Ibu langsung tempatkan garis vertikal di sini tepat pada tanggal 7 Desember 2021 ya, terjadi crossing down untuk market gold ya, XAU USD. Maka pada time frame yang berbeda, yaitu time frame 1 jam, Bapak Ibu segera tempatkan vertical line pada tanggal yang sama-sama di 7 Desember ya, tempatkan di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu menunggu di mana terjadi yang namanya sentuhan daripada percentage range menyentuh area overbought. Oke, kita sama-sama lihat ini adalah area yang disentuh oleh percentage rate. Anda bisa bayangkan di area sini, ini adalah sinyal bagi kita untuk melakukan sell posisi, Bapak dan Ibu. Ini luar biasa ya. Lalu kemudian kita lihat yang kedua, kita diberikan sinyal di area sini untuk melakukan sell yang kedua. Lalu kemudian kita melihat yang ketiga ya, masih di area yang berdekatan, di sini kita pun disarankan untuk melakukan sell posisi. Bahkan yang keempat pun ya, kita disarankan untuk melakukan sell di area sini. Anda bisa bayangkan ya, di sana bagi Anda yang seorang scalper tentu ini adalah kesempatan Anda untuk membuka posisi sebanyak-banyaknya, tetapi ini pun juga digabungkan dengan karakteristik daripada seorang daily trader ya, yang mana dia bisa bertransaksi dalam jangka panjang. Pastikan Bapak dan Ibu antara posisi yang satu dengan posisi yang kedua itu jaraknya adalah 2-6 jam. Jadi 2 jam atau 6 jam setelah posisi pertama baru Anda boleh membuka posisi yang kedua dan posisi yang selanjutnya. Jadi tentu ini ada aturan mainnya ya. Kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan entry seperti itu. Dan Anda bisa lihat apabila dari pergerakan contoh sell di emas ya, 7 Desember kemarin, kemudian Anda lihat saja ini targetnya apabila ini adalah misalnya area 25 poin, tentu yang jadi patokan adalah posisi sell yang pertama kali di sini ya. Apabila ini done Bapak dan Ibu, maka posisi yang kedua ya, ketiga dan keempat seandainya mereka tidak 25 poin, tetapi yang posisi pertama sudah mencapai 25 poin keuntungan, maka ini semua bisa dilakukan clear posisi ya. Artinya pada saat itu sudah selesai dan kita tinggal mencari momen-momen yang berikutnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu penjelasan saya di kesempatan sore hari ini terkait dengan Full HD Trading System, dan bagi Anda yang mau bertanya silakan.
Baik ya, para partisipan semua. Tadi sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari Mr. Dekipan Stobit World XT. Ya, itu pemaparan jadi sistem trading dengan menggunakan H1D1 ya ternyata ya Pak Deki ya. Oke, baik. Ini Iya, betul. ada pertanyaan yang masuk pada kita tadi sebenarnya pas lagi pemaparan. Ntar saya akan coba ini dari Pak Arfa, pada kita dari Pak Arfa nih, Pak Arfa Febrian yang menanyakan itu settingan moving average berapa aja settingannya? Baik, untuk moving average menggunakan eksponensial ya, moving average 20 dan 50, Pak. Oh, oke. Eksponensial 20 dan 50 ya. Betul. Mungkin terjawab ya Pak Teguh ya, untuk Oke, settingan baik. moving average-nya. Baik, kemudian ada Pak Heriansa menanyakan untuk settingan William persentasenya default aja kah? Baik, untuk settingan daripada percentage range-nya itu menggunakan default setting dengan parameter 14 ya, tetapi Pak Herdiansa silahkan ganti untuk levelnya itu menjadi 85 dan 15 ya. Oh, oke. Terjawab ya Pak Heriansa ya. Oke, Pak Arfa merespon. Sip, thank you Pak. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat Pak Arfa. Salam profit ya. Oke, kemudian yang masuk dari Pak Willy ya, Pak Willy Heroik. Ini luar biasa ya namanya, Pak Willy Heroik. Menanyakan, terima kasih Pak Adiki atas pemaparannya. Izin bertanya, berapa settingan stop loss-nya? Untuk stop loss seperti saya sampaikan minimal 35 poin Pak Willy. Karena Bapak nanti akan bertransaksi dengan banyak posisi ya, dan kita juga harus memperhitungkan daripada amplitudo ya, ayunan ya. Karena ayunan-ayunan yang di luar dugaan itu terkadang memberikan distorsi Pak Willy ya kepada kita, dan tentunya dengan 35 poin itu diharapkan bahwa posisi tidak tersentuh ya. Kurang lebih demikian, Pak. Oke, baik ya Pak Willy ya, mungkin sudah terjawab. Oleh Pak Hardiansa merespon, oke. Thank you Pak Hardiansa. Baik, kemudian saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari ini dari Hamin Rizaldi ya. Oke, menanyakan untuk ini lebih baik buat middle term atau long term nih Pak Deki? Keduanya bisa ya, tergantung situasinya. Bisa ya, karena Bisa. kita menggunakan H1 sama daily soalnya ya. Betul. Bisa saja terjadi ketika tren sedang sangat kuat ya Pak Teguh, itu baru kita membuka posisi yang pertama itu bisa bergerak mencapai kurang lebih minimal 10 poin ya, atau bahkan 25 poin emas Pak Teguh. Oke, ya luar biasa ya. Itu baru untuk satu kali posisi. Nah, untuk mengantisipasi ketika ternyata tekanan itu masih berat dirasakan pada saat di pasar, ketika dia berbalik arah, kalau memang berbalik arahnya itu sudah 2 jam atau sampai dengan 6 jam dari posisi yang pertama, kita bisa membuka posisi yang kedua. Ya, dan ini luar biasa ya, bisa betul-betul membantu kita untuk memaksimalkan pendapatan kita. Oke. Jadi berarti untuk 6 jam ya? Ya, maksimum 6 jam dari posisi pertama, Pak. Minimum 2 jam. Minum 2 jam. Ya. Mungkin itu jawabannya untuk Pak Hamim ya. Oke, Pak Hamim ya. Terus ada dari Pak Hardiansa menanyakan lagi nih Pak Deki. Kamu tanya untuk akhir tahun market libur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Iya, sebetulnya kalau bicara market di bulan Desember, Pak Herdiansa, sebetulnya tanggal 31 Desember pun sebetulnya masih bergerak ya. Ya, kecuali untuk hari Natal ya, mereka tidak akan, market itu off ya, jelas ya. Karena di Amerika, di Eropa itu pasti close market, tapi tanggal 31 sebetulnya bergerak. Tentu tidak banyak yang bisa diharapkan
volatilitas daripada emas yang begitu dinamis pun pada akhir tahun itu tentu akan bergerak dengan sangat kecil sekali range-nya ya, dan mulai bergejolak itu setelah tanggal 5 Januari. Ya, benar sekali ya Pak Riki. Akhir tahun biasanya memang tanggal merah tanggal 25, tanggal 1 ya. Itu udah pasti market stop atau libur. Dan biasanya untuk tanggal-tanggal di luar itu yang market masih bergerak gitu ya. Cuma memang akhir tahun biasanya cenderung sepi ya Pak Riki ya. Betul. Karena banyak orang udah mulai berlibur. Iya, Oke, betul. kemudian dari Pak Harjanto ya menanyakan, Pak mau tanya historical XAU USD setiap akhir tahun 100 poin lebih bisa terjadi mulai minggu depan. Apakah benar tidak? Baik, kalau berbicara historical apakah itu 100 poin atau tidak, itu yes or no ya Pak Haryanto jawabannya ya. Akan tetapi bisa dipastikan, ini perlu diketahui juga oleh Bapak dan Ibu, ini adalah sifat atau suatu siklus yang terjadi berulang-ulang ya, repetisi. Jadi seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, Bapak dan Ibu, mereka saat ini sedang sibuk untuk mengatur atau menata ulang laporan keuangan mereka. Dan tentunya tidak ada satupun perusahaan yang pada saat melakukan pelaporan ingin dinilai perusahaannya tuh jelek, itu tidak ada yang mau. Pasti mereka akan membagus-baguskan laporannya ya, artinya mereka melakukan upgrade ya. Nah, tentu daripada upgrading itu untuk sementara banyak sekali respon dari pasar itu membuat harga seolah-olah mendekati akhir tahun ini bagus untuk Amerika, Pak. Seolah-olah US itu akan menguat ya. Tetapi ketika dilakukannya yang namanya evaluasi, biasanya terjadi setelah pertengahan Januari ya, mulai akan dilakukannya evaluasi, itu market akan kembali bergerak berlawanan arah ya. Artinya US-nya betul-betul terpukul dan itu akhirnya bergerak ke atas ya untuk emas. Dan memang pergerakan ke emas, pergerakan ke atas juga tidak main-main ya untuk emas ya. Bisa terjadi sampai 100 poin, Pak. Artinya tidak dalam satu hari tentunya. Bisa juga kurang dari situ. Kurang lebih begitu biasanya, Pak, siklus yang terjadi. Baik ya, Pak Haryanto menanyakan tentang pergerakan akhir tahun emas. Oke. Ada respon dari Pak Willy Heroik, terima kasih Pak Riki. Sama-sama Pak Willy ya, semoga bermanfaat Pak, salam profit. Oke, Pak Hamim juga mengucapkan terima kasih Pak Riki jawabannya. Sama-sama Pak Hamim ya, good luck Pak Hamim. Oke, kemudian ada Pak Arfa menanyakan kembali nih, tadi contoh buy-nya, nahan posisinya cukup lama nih Pak, karena itu open buy-nya awal sempat floating lumayan, adakah cara agar kita nggak floating minus akibat false break tersebut? Baik, Pak Arfa dan juga seluruh partisipan perlu diketahui bahwa yang namanya indikator dalam trading itu sebetulnya semuanya bagus. Apapun nama indikatornya itu bagus ya. Namun demikian, indikator itu adalah buatan manusia, Pak Arfa. Artinya tidak ada yang 100% perfect ya, karena memang tidak ada, Pak. Bapak mau cari bagaimanapun, kita tidak akan menemukan sebuah indikator yang perfect. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berstrategi, Pak, untuk meminimalisasikan risiko tersebut. Nah, maka dengan Full HD ini, Bapak dan Ibu, apabila terjadinya floating, itu sebetulnya adalah hal yang sangat lumrah dan umum terjadi. Maka saya tadi menyarankan kenapa untuk batasan stop loss seperti yang Pak Willy tanyakan tadi, itu adalah di 35 poin, itu adalah minimal. Karena dikhawatirkan akan terjadi yang namanya pergerakan yang anomali ya. Tetapi apabila tren dalam time frame daily-nya itu masih memberikan konfirmasi cross up atau memberikan konfirmasi cross down, kita tidak perlu khawatir ya apa yang terjadi di time frame 1 jam. Dia akan bergerak sesuai dengan arah entry kita. Kurang lebih begitu jawaban untuk Pak Arfa ya. Oke, luar biasa nih ya jawabannya Pak Diki. Jadi memang tidak ada yang sempurna ya Pak Diki ya untuk indikator. Baik,
Kemudian ada Pak Herdiansa menanyakan kembali. Nah, ini untuk mempertegas saja mungkin ya, untuk garis moving average eksponensial tadi settingannya 50 dan 20 ya. Betul. Dan garis William persentasenya 85 dan 20. 85 dan 15. 8-15 ya, oke. Betul. Di koreksi ya Pak Herdiansa, 85-15. Untuk levelnya ya, kalau untuk parameternya tetap 14 untuk William percentage range. Baik. Oke, Pak Haryanto merespon. Thank you Pak Diki. Good luck Pak Haryanto, sukses ya dengan tradingnya, salam profit. Oke, ini ada Pak Kevin. Pak, polisi teman saya mau join sekarang, mau bertanya tentang trading. Boleh nggak? Boleh, silakan. Sebenarnya ada yang mau join, mungkin belum dapat masuk ke Zoom meeting kita sebentar. Oke, sambil menunggu yang lainnya dipersilakan, mau langsung menanyakan Pak Diki, bisa diaktifkan mikrofonnya ya. Dipersilakan. Dan ini Pak, apabila kita gunakan secara disiplin ya Pak Teguh, ini sangat-sangat powerful Pak. Oke. Ya. Pak Dekan nih, nampaknya mau bertanya nih Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Oh ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi tadi disebutkan open posisi yang pertama sama yang kedua itu selangan minimal 2 jam sampai dengan 6 jam begitu ya Pak ya? Betul. Ini kalau kita membuka posisi yang ketiga misalnya atau posisi selanjutnya, itu dibandingkan terhadap posisi pertama tetap harus dalam 2 sampai 6 jam itu ya? Iya betul. Jadi posisi pertama ketika misalnya Bapak mendapatkan konfirmasi di time frame 1 jam, Bapak entry, lalu kemudian untuk entry berikutnya kita tetap mengacu 2 sampai 6 jam, Pak. 2 sampai 6 jam dari posisi yang pertama kali kita open. Jadi 2-6 jam itu bukan berarti setelah 2 jam lalu kita main entry begitu saja, tidak seperti itu Pak Dekan ya. Artinya apabila itu terjadi yang namanya konfirmasi lagi, William percentage range-nya juga menyentuh level overbought lagi atau menyentuh level oversold lagi. Yang pasti dia harus confirm menyentuh ya. Lalu kemudian untuk posisi yang ketiga, tentu itu 2 jam atau 6 jam dari posisi yang kedua, Pak. Karena target yang gitu. Betul. Karena target yang harus dikejar oleh kita itu adalah minimal 10 poin emas atau maksimum bisa sampai 25 poin emas, Pak. Nah, bagi kita yang misalnya pada saat bertransaksi mengejar untuk 25 poin emas, namanya di pasar itu berbeda-beda Pak Dekan ya. Ada yang baru entry 1 kali, itu harga bergerak dengan sangat kuat, sudah menyentuh level 25 poin atau menyentuh 10 poin minimal ya, kita ambil yang paling minimal saja. Atau bisa saja ketika harga baru bergerak untung 3 poin emas, tiba-tiba harga kembali memberikan konfirmasi kita untuk buy. Kita boleh ambil yang kedua. Untung 3 poin, dengan untung 3 poin yang kedua, berarti 6 poin. Target kita kurang 2, berarti kurang 4 ya Pak ya untuk 10. Nah tentunya diharapkan itu entry yang ketiga itu bisa mencapai daripada target entry kita yang 10 poin tadi. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Dekan penggunaannya. Oh iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Dedi. Oke, siap sama-sama Pak Dekan. Luar biasa nih Pak Dekan ya, Pak Teguh ya. Rajin sekali ya. Mewakili kita semua nih Pak Dekin di pertanyaannya nih. Ya, jadi memang ada waktunya ya 2 sampai 6 jam gitu ya. Nggak bisa kita entry terusan Pak ya. Betul. Artinya kita sama-sama harus dewasa dalam trading Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak Ibu seringkali membaca atau menonton video atau bahkan ikut seminar berulang kali bahwa salah satu faktor pendukung yang membuat kita sukses dalam trading itu adalah karena psikologi trading kita comfort ya, merasa nyaman ya, di luar teknikal dan fundamental. Maka Bapak dan Ibu, tentu dalam trading kita harus betul-betul menjaga daripada equity kita, betul-betul menghargai kepada uang kita ya, sehingga pada saat kita melakukan kesalahan misalnya, kita tidak merasa panik ya, karena memang yang kita gunakan betul-betul dananya itu sesuai dengan perhitungan. Kurang lebih begitu. Baik ya, luar biasa ya untuk full XD ya.
Ini kalau saya perhatikan sayang sekali Pak Deki ya kalau full HD digunakan cuma ambil 1 atau 2 poin aja ya. Sangat disayangkan, betul. Jadi memang Sayang ya, ini Full HD ini ibarat ketapel, Pak Teguh. ya. Kita sudah tahu arah bidikannya kemana, apakah crossing up atau misalnya crossing down. Nah, ketika ada konfirmasi di indikator William, di sanalah kita bisa langsung melakukan yang namanya entry posisi. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Baik Pak Deki, terima kasih para partisipan semua. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Mr. Deki Prastopi sore hari ini ya. Ini luar biasa, ini last edition ya. Sudah ada labelnya last edition tahun 2021 karena nanti kita akan ketemu kembali di tahun 2022 ya bulan Januari nanti. Ya baik ya, ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan. Seperti biasa, para partisipan yang mungkin telat untuk join sore hari ini bisa mengikuti kembali di YouTube channel kami nanti yang pasti kita akan upload ya materi sore hari ini. Tunggu tanggal mainnya ya. Tadi luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang saya lihat ini baik ya untuk jangka middle atau long term ya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Yang tadi dimaksud untuk 10 sampai 25 poin itu adalah pergerakan emas ya. Artinya di depan koma ya, bukan pips ya, tapi poin ya. Teman-teman ini yang mungkin yang betul ya, istilah poin dan pips tolong dibedakan ya. Poin ini kita di depan koma ya. Artinya 10 poin itu luar biasa gitu. Dan kalau di pips itu bisa dihitungkan ratusan pip atau mungkin bisa ribuan pip gitu. Baik, terima kasih semua partisipan sudah bergabung sore hari ini. Kami ucapkan salam profit semua, sukses kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua ya. Salam profit. Sama-sama Pak Dekan. Thank you, salam profit semua. Thank you semua.